perubahan paradigma belajar. Tujuan budaya positif adalah mengembangkan anak memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa dimensi profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jelas bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak alam maupun kodrat zaman. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Ketiga, teori motivasi. Keempat, hukuman dan penghargaan. 5, posisi kontrol. Kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga. Teori kontrol, teori motivasi, dan hukuman. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Hukuman merupakan identitas gagal, satu arah berupa fisik atau psikis, murid disakiti oleh perbuatan atau perkataan. Sedangkan teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Dan motivasi, orang berperilaku ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga, untuk menghargai. Teori kontrol, teori motivasi, dan hukuman. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Hukuman merupakan identitas gagal, satu arah berupa fisik atau psikis, murid disakiti oleh perbuatan atau perkataan. Sedangkan teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Dan motivasi, orang berperilaku ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga, untuk menghargai. Posisi kontrol ada 5, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia meliputi 5 hal, yakni bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterangkan di lingkungan kelas tersebut. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disiplin positif. Bahwa pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya,
Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demi itulah harus ada di dalam suasana. Pendekatan anak untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri, misalnya masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, menaati peraturan sekolah, belajar dengan tekun, pembiasaan baik, menghormati guru dan warga sekolah. Semua itu menciptakan murid yang merdeka, yaitu murid yang memiliki disiplin yang kuat dari dalam diri, motivasi intrinsik untuk menguasai diri, memiliki tindakan yang berpegang pada nilai kebutuhan universal. Membangun motivasi intrinsik, yakni dimensi profil pelajar Pancasila, toleransi, bekerjasama, komitmen, peduli, tanggung jawab, keadilan, kebersihan, kejujuran. Disiplin positif, yakni menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, namun tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ada statement yang menarik, yakni oleh Alfikon, yang mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dengan Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajari yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dari motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor. Sedangkan restitusi menurut Goshen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika murid dihadapkan pada masalah, maka murid berpikir tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana memperlakukan. Motivasi perilaku manusia ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah, atau pengakuan. Motivasi ini pun bersifat eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini, motivasi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, rasa aman, reproduksi. Kalau dihubungkan dengan siswa adalah bagaimana siswa dapat belajar jika ke sekolah dengan bagaimana siswa dapat belajar jika ke sekolah dengan perut lapar atau rumah kebanjiran. Kebutuhan merasa diterima berhubungan dengan psikologis, diterima oleh kelompok, komunitas, teman, keluarga.
Guru menerima murid apa adanya sesuai kodratnya. Setiap murid adalah unik kekuatan atau potensi masing-masing. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, pembelajaran berdiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Peran guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, memberi kebebasan, membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Sedangkan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui pencapaian keterampilannya. Murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ingin selalu menjadi pemimpin atau perfeksionis. Murid yang melanggar perlu komunikasi, diajak reflektif, mengetahui keyakinan kelas. Wow, epic. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama bisa dilakukan di awal tahun pelajaran, kemudian dipajang di dinding kelas. Tujuannya adalah satu, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, serta menumbuhkan komunikasi efektif antar. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat akhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua peraturan, masukan-masukan para murid pada kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Menyusun kalimat kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, tapi berjalanlah di kelas atau. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal, psikis, membentak, menyakiti, menyindir, dan seterusnya. Bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghardik, berkaca pinggang. Contoh perkataan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Hasil pada murid menjadi pemarah, pembenci, pendendam, dan tidak menyukai gurunya. Pembuat rasa bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Suara lembut, memelas, dan sedih. Contoh perkataan, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu begini? Berapa kali ibu harus memberitahumu? Tidak kasihan ya dengan ibu guru? Hasil pada murid akan menganggap dirinya bersalah, memandang buruk dirinya, menarik dari lingkungan. Yang posisi ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi ini bisa bersifat positif atau negatif. Nada suara ramah, akrab, bercanda, dan senyum jenaka. Contoh perkataan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Hasil pada murid tidak menyakiti murid, mau berbuat sesuatu jika guru tersebut yang memerintah. Jika suatu hari guru tidak membantu, murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Posisi yang keempat, pemantau.
Bertindak berdasar peraturan, catatan, dan konsekuensi. Ekspresi wajah datar, formal, suara datar, dan tidak berarti. Contoh perkataan, peraturannya bagaimana, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasil pada murid, murid melakukan konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya. Posisi yang paling ideal, paling bagus adalah posisi manajer. Guru mendukung murid menemukan solusi, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk membuka pikiran murid. Nada suara ramah, halus, tulus. Contoh perkataan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki diri, kamu menjadi orang seperti apa? Hasil pada murid pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Murid dapat berefleksi atas tindakannya, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah gambaran dari kelima posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses. Untuk posisi penghukum, untuk posisi teman dan pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Posisinya, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol adalah guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan segitiga restitusi, yaitu tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk memilih, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik untuk mengevaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menggal murid yang berbuat. Inilah segitiga restitusi yang memiliki 3 unsur, yakni menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, kok telat mas? Aku video aku. Ya Allah, mut.